Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, yes, yes, yes. Nah anak-anak, ada yang sudah tahu Ustazah? Nah, perkenalkan, nama Ustazah yaitu Ustazah Farah. Anak-anak tahu tidak, hari ini anak-anak akan belajar tentang apa dengan Ustazah Farah? Ya, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial atau yang biasa disebut dengan IPS. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang karakteristik geografis Indonesia. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita ilmu pengetahuan sosialnya masuk dalam KD 3.1, yaitu tentang mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang paling atas terlebih dahulu, yaitu karakteristik geografis Indonesia. Yuk kita mulai. Nah, anak-anak, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu. Di sini Ustazah punya peta dunia yang berisikan benua dan samudra. Benua itu sebuah daratan dan samudra itu sebuah perairan. Nah, di sini yang berwarna pink yaitu ada benua Amerika Utara. Kemudian yang warna merah ada Amerika Selatan. Untuk yang berwarna biru muda ada benua Eropa. Kemudian yang berwarna kuning ada benua Afrika. Dan yang berwarna biru tua di sebelah sini besar ada benua Asia. Dan yang paling bawah di ujung ada benua Australia. Nah, anak-anak, kira-kira Indonesia itu terletak di mana ya? Ya, betul. Indonesia terletak pada benua Asia, yaitu ada di paling bawah. Nah, benua Asia ini sangat luas, terdiri dari beberapa negara termasuk yaitu negara kita Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia sendiri itu tergantung dengan keadaan geografisnya dan juga letak astronomisnya. Nah, hari ini kita akan membahas dua materi itu, letak geografis Indonesia dan juga letak astronomis Indonesia. Nah, yang pertama di sini Ustazah punya peta Indonesia. Nah, peta Indonesia ini terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kepulauannya ada Maluku, kemudian yang di sini ada Papua. Di sini ada Pulau Bali, Pulau NTT, ada banyak NTB. Kemudian ada banyak sekali kepulauan-kepulauan di Indonesia. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak letak geografis Indonesia itu apa sih letak geografis? Ya, letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Kira-kira Indonesia ini tuh terletak di mana ya? Iya, kalau anak-anak masih ingat peta dunia yang tadi, maka Indonesia terletak di antara benua Asia yang ada di atas, kemudian benua Australia yang ada di bawah, kemudian terletak di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Jadi letak geografis Indonesia itu terletak di antara dua benua dan juga dua samudra. Nah, kita sepakati terlebih dahulu arah mata angin. Nah, di sini ada arah mata angin. Untuk arah utara itu di atasnya ini pulau Indonesia, pulau-pulau Indonesia ya. Jadi dari sini
dari ujung sini sampai ujung sini itu utara. Kemudian untuk selatannya ada di bawahnya. Nah, untuk timur ada di sebelah kanan Ustazah. Yang untuk barat ada di sebelah kiri Ustazah. Oke, siap? Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, karena kita tadi sudah membahas arah mata angin utara, selatan, timur, dan juga barat. Sekarang kita bahas batas-batas wilayah Indonesia. Dari yang timur terlebih dahulu. Sebelah timur ada batasnya yaitu Samudra Pasifik dan juga Papua Nugini. Kemudian di utara ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Untuk yang ada di sebelah barat yaitu ada Samudra Hindia. Untuk yang ada di selatan yaitu ada benua Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan juga Laut Arafuru. Hebat, jangan lupa diingat-ingat utara, selatan, timur, dan barat. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang letak geografis Indonesia, sekarang kita masuk ke dalam letak astronomis Indonesia. Ada yang tahu letak astronomis Indonesia itu apa ya kira-kira? Nah, letak astronomis Indonesia atau biasa disebut dengan letak suatu wilayah yang dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Kira-kira anak-anak ada yang tahu garis lintang dari gambar yang Ustazah berikan ini tuh kira-kira apa ya? Nah, garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar atau vertikal di permukaan bumi. Nah, jadi garis hitam ini yang melingkar secara mendatar itu merupakan garis lintang. Kemudian ada garis bujur. Nah, anak-anak ada yang tahu garis bujur itu apa? Ya, garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, kutub utara tadi ada di mana utara? Utara ada di atas, selatan ada di bawah. Jadi kira-kira kalau atas dan bawah garisnya membentuk garis vertikal. Nah, seperti ini ya. Dari atas sampai ke bawah itu biasa disebut dengan garis bujur. Nah, anak-anak ada yang tahu letak astronomis Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Karena anak-anak, karena kita sudah membahas tentang letak geografis dan juga letak astronomis dari keseluruhan negara Indonesia, maka di sini kita akan membahas satu persatu kondisi geografis di pulau-pulau Indonesia. Nah, yang pertama di sini ada Pulau Sumatera. Kita bahas dari yang arah paling barat. Kemudian turun lagi ada Pulau Jawa. Kita tinggal di mana? Di Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga ada Pulau Kalimantan. Di atasnya Pulau Jawa. Selanjutnya ada Pulau Sulawesi. Berada di sebelah timur Pulau Kalimantan. Yang selanjutnya yaitu Pulau Papua. Berada paling timur di negara Indonesia. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Nah, pada Pulau Sumatera ini kita lihat batas-batas luas
dan juga keadaan alamnya. Yang pertama, luas dari wilayah Pulau Sumatera itu sebesar 473.481 km persegi. Nah, dari batas wilayahnya ini, yang paling utara ini tuh ada Malaysia. Kemudian sebelah timurnya ada Selat Malaka. Nih, Selat Malaka. Kemudian di sebelah baratnya ada Samudra Hindia. Kemudian yang paling selatan ada Selat Sunda. Di sini. Nah, di sini ada Selat Sunda. Kemudian di keadaan alamnya, di perairannya itu ada Selat Malaka. Perairannya Selat Malaka. Kemudian ada Danau Toba. Ini Danau Toba. Nah, nanti selebihnya anak-anak bisa cari tahu ada keadaan alam atau perairan itu apa aja yang belum disebutkan Ustazah. Kemudian yang gunung, ada Gunung Kerinci dan juga Gunung Dempo. Yang kedua yaitu kita bahas Pulau Jawa. Nah, karena kita tinggal di Pulau Jawa, kita harus tahu berapa sih luas wilayahnya Pulau Jawa. Nah, jadi Pulau Jawa ini itu luasnya sebesar 128.297 km persegi. Kemudian untuk batas-batasnya mulai dari utara itu atas, sini sebelah sini, mulai dari ujung sini sampai sini. Nah, batasnya itu ada Laut Jawa. Kemudian untuk yang sebelah timur di sana paling ujung ada Selat Bali. Nah, di sebelah barat sini ada Selat Sunda. Kemudian yang paling bawah atau selatan ada Samudra Hindia. Nah, bagaimana keadaan alamnya? Untuk perairan di Pulau Jawa sendiri itu sangat banyak sekali. Di sini Ustazah contohkan ada Sungai Bengawan Solo. Kemudian yang kedua ada Sungai Cisadane. Dan yang ketiga ada gunung. Untuk gunung Ustazah contohkan Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Untuk sisanya anak-anak bisa cari sendiri ya. Untuk yang ketiga yaitu kita bahas tentang Pulau Kalimantan. Nah, untuk Pulau Kalimantan sendiri anak-anak ada yang pernah ke sana apa belum? Jika belum, kita lihat dari peta saja. Nah, ini merupakan Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ini itu ada negara Malaysia dan juga ada negara Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei Darussalam ini itu sebagian kecil dari Pulau Kalimantan. Nah, di sini Pulau Kalimantan sebesar ini itu luasnya sebesar 743.330 km persegi. Nah, untuk batas wilayah dari utara. Nah, karena Ustazah tadi sudah sebut anak-anak, batas utaranya apa? Iya, negara Malaysia. Kemudian untuk yang sebelah timur ada Selat Makassar. Nah, kemudian untuk yang sebelah barat ada Laut Natuna. Dan yang sebelah selatan atau di bawahnya itu ada Laut Jawa, yaitu Java Sea. Kemudian untuk keadaan alamnya bagaimana? Nah, untuk perairannya Ustazah contohkan yang paling ngetop di Kalimantan yaitu Sungai Kapuas dan juga Sungai Mahakam. Untuk gunung ada Gunung Kinabalu dan juga Gunung Raya. Sekarang kita masuk pada pulau yang keempat yaitu Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi kita lihat bentuknya seperti huruf K. Nah, kita biar tahu berapa sih luasnya pulau yang berbentuk seperti huruf K ini, luasnya yaitu sebesar 174.600 km persegi.
Untuk batas-batas wilayahnya dimulai dari yang utara, yaitu ada Laut Sulawesi, kemudian sebelah timurnya ada Laut Maluku, di sebelah baratnya ada Selat Makassar, kemudian yang ada di bawah ada Laut Flores. Kemudian bagaimana untuk keadaan alamnya? Keadaan alamnya untuk perairannya, Ustazah contohkan yang paling ngetop yaitu Pantai Losari dan juga Pantai Tanjung Bira. Untuk gunungnya ada Gunung Latimojong dan juga Gunung Kelabat. Dan yang kelima yaitu Pulau Papua. Pulau Papua yang berada paling timur sendiri di negara kita. Bagaimana luasnya, keadaan alamnya, serta batas-batasnya, mari kita lihat. Luas dari Pulau Papua yang sebesar ini sebesar 319.036 km persegi. Nah, untuk batas wilayahnya pada utara ada Samudra Pasifik, pada sebelah timur yaitu ada negara Papua Nugini, kemudian sebelah baratnya ini tuh ada Kepulauan Maluku. Jadi ini itu merupakan Kepulauan Maluku. Kemudian yang di sebelah selatan ada Laut Arafuru. Bagaimana untuk keadaan alamnya? Nah, untuk perairan yang paling terkenal di sana yaitu Pantai Raja Ampat. Sudah pernah ke sana? Kalau belum pernah ke sana, kita nabung bersama-sama untuk pergi ke sana ya. Kemudian yang kedua yaitu ada Danau Sentani. Untuk gunungnya ada Gunung Jayawijaya, itu gunung tertinggi yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga Gunung Yamin. Terima kasih anak-anak hebat yang sudah mendengarkan Ustazah dan materi. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terus berolahraga, makan yang teratur, jangan lupa tetap ikuti 5M. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya Ustazah Farah mohon maaf. Wassalam. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.